Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Maulidia Nurmutia Zainuddin dengan NPM 2040606104. Di sini saya akan menjelaskan tentang tahap perkembangan dari Erik Erikson menurut pemahaman saya sendiri. Di sini ada 8 tahapan menurut Erik Erikson, yaitu tahap yang pertama yaitu trust versus mistrust, percaya versus tidak percaya, dari usia 0 sampai dengan 18 bulan. Hal pertama yang akan dipelajari anak atau bayi ini dari lingkungannya adalah rasa percaya pada orangnya sekitar, terutama pada ibunya ataupun pengasuhnya yang selalu bersamanya setiap hari. Jika kebutuhan si anak sudah dipenuhi oleh sang ibu atau pengasuhnya ini, seperti kehangatan, kelembutan, kasih sayang yang kita berikan, maka anak akan merasakan keamanan dan kepercayaan. Akan tetapi, bisa juga berbanding sebaliknya, jika ibu atau pengasuhnya ini tidak dapat merespon kebutuhan si anak, maka anak bisa menjadi seorang yang selalu merasakan tidak aman dan tidak bisa mempercayai orang lain. Dan bisa jadi juga si anak ini menghindari hubungan yang berdasarkan saling percaya sepanjang hidupnya. Dan tahap yang kedua yaitu autonomy versus shame and doubt, otonomi versus malu-malu dan ragu-ragu, dari usia 18 bulan sampai dengan 3 tahun. Dalam tahap ini, anak belajar bahwa dirinya memiliki kontrol atas tubuhnya. Peran orang tua di sini seharusnya tuh mengajarkan untuk mengontrol keinginan atau impuls-impulsnya, namun tidak dengan perlakuan yang kasar atau cara yang kasar. Harapan idealnya anak bisa belajar menyesuaikan diri dengan aturan-aturan sosial tanpa banyak kehilangan pemahaman awal mereka mengenai otonomi. Inilah revolusi yang diharapkan. Dan untuk tahap yang ketiga yaitu initiative versus guilt, inisiatif versus rasa bersalah, dari usia 3 sampai dengan 6 tahun. Pada periode ini anak belajar bagaimana merencanakan dan melaksanakan akan tindakannya. Revolusi yang tidak berhasil dari tahapan ini akan membuat sang anak takut mengambil inisiatif atau membuat keputusan karena takut berbuat salah. Anak juga memiliki rasa percaya diri yang rendah dan tidak mau mengembangkan harapan-harapan ketika ia dewasa. Bila anak berhasil melewati masa ini dengan baik, maka keterampilan ego yang diperoleh adalah memiliki tujuan dalam hidupnya. Tahap yang keempat yaitu industry versus inventory, tekun versus rasa rendah diri pada usia 6 sampai dengan 12 tahun. Pada tahap ini anak yang sudah terlibat aktif dalam interaksi sosial akan mulai mengembangkan sesuatu perasaan bangga terhadap identitas dirinya. Kemampuan akademik anak yang sudah memasuki usia sekolah akan mulai berkembang dan juga kemampuan sosialnya untuk berinteraksi di luar keluarga. Dukungan dari orang tua dan gurunya akan membangun perasaan kompeten serta percaya diri, dan pencapaian sebelumnya akan memotivasi si anak untuk mencapai pengalaman yang baru. Sebaliknya, kegagalan untuk memperoleh prestasi penting dan kurangnya dukungan dari guru dan orang tua atau orang sekitar dapat membuat anak menjadi rendah diri, merasa tidak kompeten dan tidak produktif. Tahap kelima yaitu identity versus role vocation, identifikasi versus kebingungan peran pada usia 12 sampai dengan 18 tahun. Pada tahap ini seorang anak remaja akan mencoba banyak hal untuk mengetahui jati diri sebenarnya. Dan biasanya si anak akan mencari teman yang memiliki kesamaan dengannya untuk melewati hal tersebut. Jika anak dapat menjalani berbagai peran baru dengan positif dan dukungan dari orang tua, maka identitas ini yang positif akan tercapai. Akan tetapi bisa juga berbanding sebaliknya. Jika anak kurang mendapatkan bimbingan dan mendapatkan banyak dukungan dari orang sekitar atau orang tua terkait berbagai perannya, maka ia bisa jadi akan mengalami kebingungan, identitas serta ketidakyakinan terhadap hasad serta kepercayaan dirinya. Tahap ke-6 intimacy versus isolation, keintiman versus isolasi, dari usia 18 sampai 35 tahun. Tahap pertama dalam perkembangan ini, kedewasaan biasanya terjadi pada dewasa muda, yaitu merupakan tahap ketika seorang merasa membangun hubungan yang dekat dan intim dengan orang lain. Jika sukses membangun dan hubungan yang erat, seseorang akan mampu merasakan cinta dan kasih sayang. Pribadi yang memiliki identitas personal kuat sangat penting untuk dapat mengembangkan hubungan yang sehat. Sementara
Kegagalan menjalin hubungan bisa membuat seseorang merasakan jarak dan terasing dari orang lain. Tahap yang ketujuh yaitu gravity versus stagnation, masa dewasa menengah dari usia 35 sampai dengan 64 tahun. Pada tahap ini, individu memberikan sesuatu kepada dunia berbagai balasan dari apa yang telah dunia berikan untuk dirinya. Juga, melakukan sesuatu dapat memastikan kelangsungan generasi penerus di masa depan. Ketidakmampuan untuk memiliki pandangan generatif akan menciptakan perasaan bahwa hidup ini tidak berharga dan membosankan. Bila individu berhasil mengatasi krisis pada masa ini, maka keterampilan ego yang memiliki adalah perhatian. Dan tahap yang terakhir itu tahap 8, ego insecure versus despair, masa dewasa akhir pada usia 65 tahun ke atas. Pada tahap usia lanjut ini, mereka juga dapat mengingat kembali ke masa lalu dan melihat makna ketentraman dan integritas. Refleksi ke masa lalu itu terasa menyenangkan dan pencarian saat ini adalah untuk mengintegrasikan tujuan hidup yang telah dikejar-kejar selama bertahun-tahun. Kegagalan dalam melewati tahapan ini akan menyebabkan munculnya rasa putus asa.